3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan produk kami yaitu Eltra Store Official sebagai persyaratan untuk ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan kedua, yang terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu pertama Bapak Erlangga Ananda Putra, yang kedua Bapak Ripaldi Krisnanta Hidayat, dan yang ketiga dengan saya sendiri William Taradi. Kita masuk ke bagian segmentasi. Segmentasi ini dibagi ada 3, yaitu demografis, geografis, dan geodemografis. Untuk demografis ini, konsumen dibeda-bedakan berdasarkan gender dan tingkat ekonomi. Untuk geografisnya, konsumen dibeda-bedakan berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Barang menyesuaikan tempat customer tersebut, baik itu di daerah ibu kota dan di daerah pedalaman. Lalu yang ketiga ini geodemografis. Konsumen yang tinggal di wilayah tertentu diyakini memiliki karakter peminat barangnya masing-masing. Pendekatan psikografi yang kami pakai ialah berdasarkan gaya hidup. Contohnya ialah orang yang hidup untuk orang lain. Yang mana maksudnya kelompok yang peka terhadap kebutuhan orang lain dapat diandalkan dan bersikap sosial, produktif dan mengutamakan kebersamaan dalam keluarga. Lanjut, pada riset produk hampers ini dibagi segmen produk yaitu ada 2, sensory segment dan sociable segment. Sensory segment ini segmen yang membeli karena memperoleh benefit dari produk hampers yang kami jual, karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Lalu yang di the sociable segment itu yang membeli karena barang yang dipaketkan bermanfaat. Contohnya, paket hampers Ramadan, sajadah, dan kopiah. Lalu kita masuk ke targeting. Di sini targeting dibagi 4 poin. Untuk poin pertama, responsif pasar sasaran pemasaran yang dikembangkan itu hampers pria ditunjukkan untuk laki-laki, hampers perempuan ditunjukkan untuk para wanita. Lalu hampers Natal atau Lebaran ditunjukkan untuk umat yang merayakannya. Lalu yang kedua, potensi penjualan semakin besar, pasar sasaran semakin besar nilainya, daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Karena di sini kami menargetkan event-event pada bulan tertentu atau mengikuti traffic trend pada bulan tersebut. Lalu yang ketiga, pertumbuhan memadai karena mengikuti tren yang terjadi pada bulan-bulan dan tahun tersebut. Lalu yang keempat, jangkauan media ada kalanya marketer gagal menjangkau pasar karena tidak memiliki pengetahuan. Maka dari itu, top ads iklan wajib kami lakukan demi menggapai segmen customer yang kami cari. Untuk jenis pasar yang kami gunakan ialah pasar sasaran jangka pendek, pasar yang ada direncanakan akan dijangkau dalam waktu dekat dan tujuan menghasilkan penjualan juga dalam waktu dekat. Kita masuk ke positioning. Untuk positioning ini terbagi 4 poin. Positioning berdasarkan perbedaan rating produk, karena rating toko dan produk kami lebih tinggi dari yang lain, sehingga kami dapat menggapai segmen pasar. Yang kedua, positioning berdasarkan manfaat produk, yaitu kemudahan, waktu, kejelasan, kejujuran, kenikmatan murah, dan jaminan. Kami memberikan real picture atau gambar sehingga akan memuaskan customer. Lalu positioning melalui imajinasi, kami menyediakan pilihan custom hampers sehingga customer dapat membuat hampers sesuai dengan imajinasi mereka. Lalu yang keempat, memposisikan produk dalam hubungannya dengan pasar sasaran. Kami membuat hampers sesuai dengan kelas ekonomi dari para customer, mulai dari harga murah sampai harga yang mahal. Untuk marketing mix 4P ini, bagian promotion kita menggunakan advertising karena kita menggunakan Instagram untuk postingnya, dan untuk online shopnya kita di Tokopedia dan Shopee. Untuk produknya kita memfokuskan pada quality, branding, packaging, dan service. Untuk price-nya seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, dari low price hingga high price. Lalu untuk place-nya itu kita berlokasi di Serpong, Tangerang. Selanjutnya akan diperbantukan oleh Bapak Erlangga. Baik, terima kasih Pak William. Di sosial media kita ada Instagram, yang dimana fungsinya adalah sebagai media promosi. Di sini kita menuliskan, mengupload tentang produk-produk kami yang baru, sebagai tujuannya untuk customer-customer
itu bisa melihat katalog kami. Selanjutnya nggak sampai situ, kita juga masuk ke marketplace terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah Shopee. Di Shopee kita jual juga dan juga di Tokopedia. Selanjutnya perencanaan SDM. Nah, di sini kami memperkirakan bahwasannya akan ada 7 sumber daya manusia, yang diantaranya adalah manajer. Manajer adalah job desk-nya paling besar, karena bertanggung jawab atas berjalannya toko, dan bertanggung jawab atas target omset bulanan. Selanjutnya ada bagian finance. Bagian finance adalah bagian yang mengatur keuangan, rekapitulasi pemasukan, pengeluaran, dan mengurusi perpajakan. Dan selanjutnya ada bagian krusial juga, admin all-shop. Nah, admin all-shop ini tugasnya apa? Tugasnya adalah memproses administrasi di toko online kami, di Tokopedia, Shopee, dan menjawab WhatsApp official store kami. IT Toko selanjutnya. Di IT Toko ini adalah mengurusi website kami, optimalisasi SEO. Selanjutnya ketika ada troubleshoot di toko seperti printer rusak, macet, atau internet yang tidak bisa terhubung. Nah, bagian IT ini yang mengatasinya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada digital marketing. Nah, digital marketing ini perannya sangat penting. Kenapa? Karena di digital marketing ini adalah bagian pemasaran. Pemasarannya adalah mencapai target-target pasar yang kita targetkan. Selanjutnya membuat katalog juga, ada perkembangan tren pasar yang sekarang lagi fenomenal, yakni TikTok Market yang sedang kita observasi lah. Selanjutnya ada buyer. Buyer ini perannya yang penting juga karena di sebuah perusahaan wajib ada bagian untuk pembelian. Selanjutnya ada picker. Nah, di picker ini tugasnya adalah menyiapkan barang yang telah diproses administrasi online oleh admin all-shop. Selanjutnya di packing dan dikirim. Oke, next. Oke, perencanaan atau proses produksi barang. Nah, karena perusahaan kami adalah perusahaan distributor atau mohon maaf importir. Nah, di sini kita tinggal menyiapkan saja. Yang pertama, menyiapkan kardus hampersnya, selanjutnya kertas cacah. Untuk barangnya, kenapa kita pakai kertas cacah? Karena untuk kesafetiannya dan lebih menarik lah. Selanjutnya, memasukkan boneka dan silver queen dan barang-barang lain sesuai dengan custom dari customer. Dan setelah itu, menuliskan kartu ucapan dengan request customer. Setelah itu, menutup dan menyegel kardus menggunakan kertas stiker sebagai aman, segel. Selanjutnya memasang pita dan aksesoris daun pakis. Setelah semua barang rapi, selanjutnya kita safety-kan lagi dengan bubble wrap. Dan setelah itu siap untuk dikirim. Selanjutnya. Oke, ini adalah rencana tempat usaha kami yang beralamat di Jalan Boulevard Ilago Ruko Mendirisio 3, Blok D nomor 27, Peremon, Serpong, Tangerang. Pegedangan Tangerang Regency. Dan kami buka pada jam operasional pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pada pukul jam 8.30 sampai dengan jam 17.00. Dan untuk pada hari Sabtu, kita buka pada jam 8.30 sampai dengan jam 13.00. Selanjutnya, ini adalah layout tempat usaha kami atau gambaran denah tempat usaha kami. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu storage, ruang gudang barang, yang beralamat pada di belakang. Lalu back office, yang biasanya untuk ruang buyer, finance, dan manager. Lalu ada picker dan admin, yang biasanya untuk ruang packing dan penerimaan pesanan.
Dan yang paling depan tentunya harus disediakan sebuah resepsionis atau tempat pendataan barang keluar dan penerimaan tamu. Selanjutnya ini adalah startup cost and fixed up cost. Di sini kita terbagi menjadi beberapa bahan ya, sangat banyak. Yang pertama kita sebutkan saja yaitu kertas, kardus, pita satin, lakban, bubble wrap, paper shader, printer, kertas, iklan, tinta, listrik, internet, kertas per bulan, dan tentunya harus ada gaji sumber daya manusia untuk menggaji seorang karyawan kita. Selanjutnya ini adalah variable cost. Penjualan kita 100.000 per pieces atau rata-rata penjualan satu hari itu 10 pieces. Jadi 100.000 ini kita kalikan dengan 10 sama dengan dikurang 1 juta. Lalu si hasil 1 juta itu kita kalikan 30, hasilnya adalah 30 juta. Lalu 30 juta ini modal kita total adalah 50% dari harga jual. Atau 30 juta. 30 juta dikurang 15 juta. Sama dengan 15 juta atau dikurang dengan biaya pengeluaran tetap. 15 juta dikurang 3 juta 160.000. Nah, si biaya pengeluaran tetap ini adalah yang 3 juta 160.000. Lalu hasil laba kita adalah 11 juta 840.000. Ya, lumayan ya, 11 juta. Lalu ini adalah sebuah prototipe gimana alur gambar proses bisnis kita berjalan yang akan dijelaskan oleh Ananda Erlangga Putra. Saya persilakan. Oke, di prototipe ini kita akan memprototipekan lewat Tokopedia, di mana di Tokopedia ini yang pertama kita harus registrasi akun di aplikasi namanya Tokopedia Seller. Nah, setelah registrasi akun, kita akan masukkan ID yang telah kita registrasi. Setelah itu login, nah di sana kita mulai toko. Dan yang pertama, yang paling penting adalah produk. Kita upload produknya, setelah itu memberi keterangan, dan jangan lupa estimasi beratnya. Nah, beratnya ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika ada selisih, barangnya, ongkos pengirimannya akan dipotong otomatis dari keuntungan kita. Selanjutnya, kita melakukan promosi. Promosinya apa? Kita bisa top ads. Di top ads itu kita bisa broadcast dari customer kita yang lama, bahwasannya kita ada produk baru. Setelah itu kita bisa membuat flash sale sehingga mengundang orang-orang customer. Setelah itu kita buat web hunt. Web hunt itu kita membuat event-event di mana setiap bulannya ketika ada Valentine kita bikin hampers Valentine. Setelah itu ada Ramadan, setelah itu ada Natal, kita konsepkan. Setelah itu ketika toko sudah rapi, selanjutnya diproses administrasi penjualan. Nah, di mana proses administrasi penjualan ini pembeli check out barang kami dan nanti admin all shop itu akan memprosesnya dengan menerima pesanan. Menerima pesanan, setelah itu admin all shop itu mencetak invoice-nya. Setelah itu di packing lah oleh pihak picker. Setelah packing selesai, setelah itu dikirim ke ekspedisi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan ke Pak William. Oke, sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.